Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu, marilah kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang sampai detik ini, malam ini masih diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat, sempat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali 2 bulan ya. Yang terakhir Juni ya, yang bulan Juni, Juli tidak misi, dan Agustus tadi pagi Pak Hasim untuk nanti Pak Hasim ada acara bersamaan. Pada kesempatan yang singkat ini ya, saya akan menyampaikan tema 20 ciri orang yang perlu atau butuh diruqyah. Nah, tema ini dulu ada salah satu jamaah yang bertanya, coba diberi penjelasan tentang ciri orang atau siapa saja yang perlu untuk diruqyah ya. Jadi pertanyaan itu saya pakai jadi tema. Jadi tema itu ada 25 ciri orang yang butuh diruqyah. Itu siapa saja? Ya, sebenarnya ada hampir kesamaan dengan ciri-ciri atau 40 ciri dalam diri orang itu ada jinnya itu ya. Kaitannya dengan itu hampir sama. Kita mungkin bisa merasakan ketika tubuh itu mengalami sesuatu yang berhubungan dengan medis, itu kan kita bisa merasakan. Namun ada beberapa hal yang justru terjadi pada tubuh
yang tidak bisa dijelaskan secara medis alias membutuhkan penanganan secara khusus ya, tidak medis. Nah, salah satunya adalah melalui proses yang disebut yaitu ruqyah syar'iyyah. Ruqyah itu ada dua ya, ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah syirkiyah. Kalau syirkiyah itu ya bacaan-bacaannya mengandung kesirikan, ya, tidak jelas apa yang dibaca. Tapi kalau ruqyah itu jelas, yang dibaca adalah ayat Al-Quran dan juga doa-doa hadis. Ini doa-doanya ma'thurah, jadi jelas dan bisa dipelajari. Kalau yang syirkiyah itu campur. Yang namanya syirkiyah itu ya campur. Yang baca Quran, yang baca doa, tapi juga baca mantra-mantra atau doa-doa yang tidak jelas sumbernya dari mana dan juga tidak dipahami doa itu. Itu syirik. Di samping minta kepada Allah, minta kepada selain Allah, itu namanya syirik gitu. Ya, kalau syar'iyah itu jelas ya, kepada Allah doanya jelas, yang dibaca jelas. Nah, mayoritas manusia itu tidak sadar seandainya itu ada jin atau sihir di tubuh mereka. Mereka nggak sadar. Sementara mereka sendiri enggan dan cenderung takut untuk melakukan ruqyah. Bahkan ada yang tidak percaya. Anehnya lagi ada yang lebih percaya kepada dukun atau yang sering disebut orang pintar daripada pengobatan ruqyah dengan membacakan Quran dan juga doa-doa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia lebih cenderung kepada orang pintar atau orang tua atau dukun, atau dengan bahasa keren juga paranormal. Nah, padahal sudah cukup jelas bahwa mendatangi dukun atau orang pintar atau peramal, tukang sihir dan juga sejenisnya itu hukumnya haram serta dianggap telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Mendatangi kemudian bertanya, itu hadis, dalam hadis yang dilewatkan oleh Ahmad ya, dalam kitab As-Salam itu hadisnya ini sahih ya, itu 40 hari 40 malam sholat tidak diterima. Tapi kalau mempercayai ramalannya adalah kafir. Dalam hadis namanya kahin gitu. Dukun itu dalam bahasa Arabnya hadisnya namanya kahin. Jadi dengan mendatangi untuk konsultasi kepada mereka, minta diramal, itu 40 hari 40 malam sholat ditolak. Kalau mempercayai dan dengan mengamalkan nasihatnya, maka kafir. Nah, dalil lain, hadis yang diriwayatkan para penulis As-Sunan dan Al-Hakim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya begini, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka hati-hati, yang sudah terlanjur ya taubat, mohon ampun kepada Allah SWT, jangan diulang lagi gitu. Ya, ada beberapa alasan kenapa tubuh seseorang menjadi tempat yang nyaman untuk jin bersemayam. Pertanyaan, mengapa jin itu kok seneng ya, kerasan di dalam diri seseorang? Pada dasarnya jin itu susah masuk ke dalam tubuh manusia, tapi kenapa bisa mudah? Nah, maka pada akhirnya jin itu tidak semudah itu masuk di dalam diri manusia, karena alamnya kan beda-beda ya. Itu masuk itu sebenarnya sulit.
Nggak gampang. Tetapi kenapa jin bisa masuk dan kerasan senang bersemayam dalam diri manusia? Nah, pertanyaan itu jawabannya yang pertama, karena manusia itu jauh lalai dari Allah. Nah, itu jawabannya yang pertama. Mengapa jin itu kerasan dalam diri manusia? Karena yang pertama, manusia itu jauh dan lalai dari Allah. Dulu sudah pernah saya terangkan, ya ada 4 hal itu. Nah, kalau kita itu jauh kepada Allah, kalau kita begini, ya kalau kita itu menjauh kepada Allah, maka mereka mendekat. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka mereka menjauh. Kan pilihannya gitu loh. Kita mendekat atau menjauh. Kalau kita dekat kepada Allah, maka semua mereka itu menjauh. Tidak berani kita dekat sama Allah. Tapi kalau renggang, dia mendekat. Kalau kita takut hanya kepada Allah, maka semua makhluk takut kepada kita. Tapi kalau kita tidak takut kepada, maka semua makhluk tidak takut kepada kita. Ya, makanya pertanyaannya tadi sebenarnya sulit jin masuk dalam diri manusia. Tapi kenapa bisa? Karena jawaban yang pertama, manusia jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika orang itu jauh dari agama dan lebih senang kepada hal duniawi, dia lebih cinta kepada dunia daripada akhirat. Padahal dunia itu sifatnya fana, sifatnya nisbi. Bukan tidak boleh, tapi jangan melupakan. Agar kalau di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 itu kan, waqtali bima ataka darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan duniamu, kan gitu ya. Nah, karena kita kan hidup di dunia. Nah, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ah, itu artinya sawah, ladang. Jadi dunia itu ladang untuk ke akhirat. Kalau dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan itu kan dijelaskan toh, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada yang awal. Awal itu dunia. Kemudian dalam surat Al-A'la juga dijelaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dengan dunia. Maka orang yang dia melupakan, ya, ketika orang itu jauh dari agama dan lebih senang kepada hal dunia. Jadi dunia itu boleh, kaya itu ya harus, ya kaya hati, ya kaya harta, kaya dulur, kaya kan gitu. Jadi kaya harta boleh, tapi hartanya digunakan untuk ya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya ilmunya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan gitu. Jadi boleh. Jadi kalau orang yang hanya itu, maka istilahnya kalau Jawa itu apa? Kedonyan. Nah, kalau sudah begitu, maka setan itu seneng, setan seneng masuk. Jadi kalau dengan orientasinya aktivitas orientasi, kita nggak seneng, dia nggak mau, nggak bisa mendekat, itu nggak bisa. Tapi itu tertutup. Jadi kalau gitu, ya ibaratnya orang itu kalau kedonyan itu ibaratnya jangan itu mengejar bayang-bayang. Kalau jangan berdiri kan di depan jangan ada bayangan, jangan kejar, tidak akan pernah ketangkap. Terus begitu jangan lari semakin cepat, dia semakin cepat lari juga, maka nggak akan pernah ketangkap, nggak akan pernah ketemu. Nah, itu senengannya jin itu, ya di situ setan itu senengannya ya gitu. Ya makanya orang bisa kemasukan itu karena ya itu tadi kedonyan tadi. Selanjutnya saat membuka pakaian, nah tadi kenapa jin bisa masuk dalam diri manusia? Itu karena saat membuka pakaian, celana, ya sebagainya, itu tanpa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang akan membuat setan suka. Nah, setan suka kepada jenengan. Kadang ada yang disenangi jin. Loh, itu kok bisa disenangi? Ya karena biasa dia membuka
auratnya, sehingga dia awalnya tidak, karena sering jenengan melihat aurat jenengan, akhirnya dia jatuh cinta, senang kepada jenengan, terutama di dalam kamar mandi. Gitu. Kalau jenengan mau lepas pakaian itu, Bismillah. Nah, terus sebaiknya jangan ngapunten, istilahnya itu tidak telanjang bulat gitu ya. Jadi supaya kan tidak, lu kan di kamar kan nggak ada yang melihat, jangan lupa nggak ada yang melihat. Jin itu bisa melihat manusia, manusia nggak bisa melihat jin toh. Quran surat nomor itu Al-A'raf ayat 27. Ya, Al-A'raf ayat 27. Jangan lupa kalau sing delok nang kamar kan delean, jangan lupa. Jangan lupa ya. Ingat-ingat, jin bisa melihat jenengan, terutama di kamar mandi. Maka kalau mandi, kalau saya dinasihati orang tua dulu itu kalau mandi itu pakai baju namanya kotoresan ya. Jadi jangan telanjang bulat begitu, karena dia bisa melihat kita. Kalau kita sering-sering begitu, maka lama-lama dia jatuh cinta kepada jenengan, akhirnya masuk nempel ke jenengan. Kalau mau ganti pun juga baca Bismillah, maka dia akan lemah, dia nggak bisa melihat, kan gitu. Masuk kamar kecil kan juga pakai kaki kiri. Kalau jangan masuk kamar kecil kan pakai kaki kiri, kaki kanan Pak. Nah, kalau saya kiri dan kanan Pak. Kalau kiri dulu Pak, kanan dulu kiri gitu. Kalau pakai kaki kiri ya pakai kiri dan kanan. Cuma kiri yang masuk dulu, kemudian yang kanan. Terus baca doa. Begitu baca doa maka dia minggir. Nah, dengan begitu ganti pas mandi itu mereka tidak bisa melihat. Karena mereka kan minggir ya. Mereka minggir dan mereka berpaling, tidak bisa melihat karena jangan masuk kamar kecil berdoa dulu. Ya paling tidak Bismillah tadi nih. Di kamar juga begitu, mau ganti baju itu baca Bismillah dulu. Nah gitu deh. Itu supaya menghindari, supaya mereka itu nggak senang jenengan, sehingga nggak masuk, nggak ganggu, ya, nggak ganggu jenengan. Terus kalau jenengan dari kamar kecil itu juga bajunya jangan ditinggal. Jangan biasa meninggal baju di kamar mandi. Di kamar mandi itu nanti ditempati pakaian jenengan. Supaya kan kalau memang kotor jangan dicandarkan di situ, ya diambil atau dimasukkan di ember, nggak apa-apa, jangan dikantor di kamar mandi. Itu sebenarnya dia di pakaian jenengan itu dipakai mereka, betul nggak? Betul ya. Ya. Terus juga yang keempat, mereka mengapa jin itu bisa masuk di dalam diri manusia, yaitu sering tidur tengkurap. Tidurnya tengkurap. Nah, nanti ada kajian sendiri ya, tidur tengkurap itu nanti kenapa kok enggak? Nanti ada materi sendiri, tidur tengkurap itu enggak boleh. Nah, menurut salah kajian kesehatan kan juga ini dada kan tertimbing ya, kan sesek loh, tertimbing. Ya, biasanya orang kalau tidur tengkurap itu biasanya karakternya itu bukan cara malamnya itu dablek. Dablek orang yang bisa tidur tengkurap itu biasanya pengkoh kan ya, anak itu kalau tidur dari jual itu karakternya itu gitu. Makanya nggak boleh tidur tengkurap. Ya, dan setan itu seneng, jin itu seneng kepada orang yang tidur tengkurap, kemudian dia masuk ke dalam diri. Maka sunnah Rasulullah kalau tidur kan miring ke kanan ya. Rasulullah itu kalau tidur miring ke kanan, telapak itu diletakkan di pipi gini. Setelah tidurnya ya, terusnya ya, setelah tidurnya begitu ya. Tidurnya Rasulullah itu ya miring kanan ini. Jadi bukan mengkurap, bukan terletak, tapi miring kanan ini. Itu sunnah Rasul. Jadi ya istirahat dan juga dapat pahala karena mengikuti sunnah Rasul, dan sehat, jin nggak bisa masuk. Nggak seneng sama orang yang tidur miring begini. Kalau mengkurap seneng sehingga jin bisa masuk di dalam tubuh manusia. Nah, ya. Ini sebelum masuk ke materi intinya. Jadi dari Auf bin Malik As-Syajai ya, berkata, dahulu kami meruqyah di masa jahiliyah dan kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Jadi pada masa Rasulullah itu sahabat sudah pernah meruqyah ya.
Nah, ruqyah kemudian setelah meruqyah bertanya kepada bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, aku meruqyah di masa jahiliyah itu ya. Ya Rasulullah bersabda, perlihatkan padaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa dengan ruqyah jika tidak mengandung kemusyrikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi ruqyah itu ada sejak dulu, masa Rasul sudah ada. Ya ruqyah itu kan doa kan namanya. Ruqyah itu terapi ya. Jadi ruqyah itu terapi, tapi terapinya pakai Al-Quran. Doanya pakai Al-Quran dan ada doa-doa ma'thurah. Yang tidak boleh itu kan ya meruqyah, tapi doanya tidak dengan jelas. Ya jelas, tapi kalau di dalam tarjih di Muhammadiyah itu yang 3 jilid 3 yang sabunnya biru itu bab pertama itu tentang pengobatan ya. Ya pengobatan kalau doanya jelas yang dibaca jelas itu boleh gitu ya. Ya nggak jelas itu doanya itu nggak jelas, yang diwaca apa ora jelas kok. Bahkan yang mata sendiri itu nggak ngerti. Kan jambi-jambi ada jambi-jambi bahasa Jawa kadang ya saya punya buku-buku itu punya, jadi saya punya. Terus juga ada hurufnya pakai huruf-huruf pisah-pisah gitu ya. Ini apa nggak paham. Salah satu di antaranya juga gini, kalau ya itu ada ya nggak saya temukan sumbernya. Contohnya begini, jadi mengatakan gini, contohnya begini. Ya bahasa Arab, ya banu irhal min baiti wa ilan tarkal wa tiba ilallah. Artinya sebenarnya, tapi itu sumbernya dari mana kan nggak tahu. Wahai ya nama si A itu tadi ya, keluar kamu dari rumah, kalau kamu tidak keluar Allah akan marah kepadamu. Tadi sumbernya itu nggak ada dari mana. Nah kalau ruqyah saliyah itu hadis Quran, ya kan bisa dicek ayatnya, hadisnya, doanya bisa kan dicek juga. Itu sumbernya dari mana? Nggak ada sumbernya dari mana. Kayak gitu ya nggak dibolehkan begitu kan. Itu kan baik, loh baik belum tentu benar. Tapi kalau benar mesti baik, gitu. Jadi yang benar, jadi bukan baiknya tapi benar. Jadi musyawarah untuk mencari kebenaran, bukan musyawarah mencari baik. Kalau baik itu benar, kalau benar musyawarah baik. Benar ya. Jadi proses meruqyah pada dasarnya bisa dilakukan sendiri. Ini namanya ruqyah mandiri. Yang benar itu ruqyah mandiri. Jadi bukan minta diruqyah. Kalau belum bisa ya boleh. Artinya minta dibimbing, minta caranya gimana. Tapi kalau tidak bisa, itu upayakan dilakukan sendiri setiap saat. Namun beberapa orang seringkali mengalami kesulitan ketika berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri. Memang kalau dia dalam lagi kegangguan, lagi sakit itu kan juga meruqyah kan nggak konsentrasi ya, merasakan sakitnya dan bingung, dia nggak bisa. Maka perlu dibantu, perlu dipandu, perlu dibimbing gitu ya, perlu dibimbing ya. Dari saat hal yang terjadi sangat dianjurkan untuk meminta bantuan orang lain untuk membantu meruqyah dengan bantuan ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran, jadi ruqyah itu jelas. Ya saya punya buku-buku yang khusus itu. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Allah menerangkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, jadi ini Al-Quran itu diturunkan untuk sebagai penawar, bukan hanya obat. Syifa itu sebenarnya bukan obat tapi penawar, penyembuh. Kalau obat kan belum tentu sembuh, tapi kalau sembuh ya nggak usah diobati, sembuh. Ya obatnya dengan baca Quran itu. Dengan baca Quran, niati mohon ridhonya Allah, dengan ridhonya Allah menurut minta rahmatnya Allah, dengan rahmat Allah sembuhkan aku, keluarkan gangguan yang ada dalam diriku. Disembuhkan oleh atas izin Allah, sembuh.
Itu yang saya lakukan ya setiap hari. Kemarin pagi saya baru pulang dari Semarang, 1 bulan ya saya di sana. Itu ya banyak telepon gini-gini. Nanti setelah saya pulang, begitu pulang Jumat subuh, langsung setelah Jumatan orang datang minta dirupiah. Kemudian terus setelah maghrib saya ngajar di pondok, setelah pulang dari pondok di rumah ada orang lagi. Jadi kalau undang-undang gitu. Terus tadi juga gitu, tadi di SD Muhammadiyah 9 gitu. Itu kan ada bangun tambahan gedung gitu. Nah di situ dari mereka ini kok ada aneh ya, ada aneh. Saya itu nangani beberapa sekolah di Malang itu, di sekolah Muhammadiyah data itu kurang lebih ada 21 sekolah, tapi yang nangani ini kok aneh gitu. Jadi alatnya itu mesti putus terus. Ya, salah satu tukang itu sakitnya itu gantian. Begitu ke lembur itu di situ bau busuk gitu. Di belakang ya, di belakang SD sebenarnya ya, di belakang ada. Tapi gitu. Terus rapat. Wah ini perlu dirupiah. Terus tadi siang saya setelah sholat dulu tadi saya lihat memang ada sesuatu kemudian saya rupiah karena di lapangan kan ada galian itu ya, nah, masuk dia sulit tadi ya, nanti saya buka sekarang aja Pak Ustaz. Akhirnya karena ini di lapangan saya buatkan air saja, kemudian air tadi saya rupiah, kemudian saya masukkan ke lubang-lubang itu dengan doanya Bismillahirrahmanirrahim, seperti lempar jumroh itu kan. Nah, lempar jumroh kan pakai batu Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu jin-jin yang ganggu di situ. Jadi saya lempar dengan air tadi Bismillahirrahmanirrahim, di ember itu saya percikkan begitu. Nah, nanti di rumah jenengan atau di satu tempat yang cara ngusir jin yang ada di lapangan atau di rumah di tempat itu caranya adalah dengan air yang dirupiah ya. Yang dirupiah, atau mungkin jenengan kaki jenengan lagi sakit itu buatkan air rupiah, kaki jenengan jangan direndamkan di ember air rupiah. Insya Allah biidznillah sembuh. Insya gitu caranya ya. Jadi rupiah mandiri. Ini dengan ngaji ini belajar dengan upaya yang sudah bisa, tapi jangan praktekkan. Ini kalau ada masalah kuala nanti bisa minta bantuan, bisa WA saja. Bisa, insya Allah. Kalau pas sempat nggak ada kesibukan, langsung saja ditindaknya. Walaupun jam 2 malam itu, ketika saya di Semarang itu yang memang harus ditindaknya langsung ya langsung video call. Di orang Saud Jajar itu ya begitu. Nah, saya Pak nanti saya malam mau ke rumah jenengan dulu, saya di Semarang. Terus gimana? Ya sekarang Pak Rukyah lewat video call. Pagi kadang setelah subuh gitu ya. Kadang setelah subuh, kadang malam. Jam 2 itu lagi gangguan. Ya tantangannya gitu. Bisa. Pas saya kalau pas tidak ada kesibukan menjalinkan tidak bantuan, insya Allah saya tangani. Walaupun jam 2 malam kalau memang perlu untuk ditangani, ya saya tangani lewat video call. Itu ilmunya Allah. Maka saya punya kewajiban yaitu untuk diberikan, dibagi. Seperti ini saya nanti setelah ini selesai jangan minta materinya ya tak berikan. Ini ilmunya Allah, gitu ya. Nanti dipraktekkan dengan harapan mengurangi agar kalau ada masalah jangan datang ke dukun, tapi rupiah, terutama rupiah mandiri gitu ya, mandiri. Di dalam tubuh manusia itu seringkali terjadi gangguan yang sebenarnya tidak bisa dipahami secara medis. Gangguan tersebut diketahui memiliki beberapa ciri. Itu orang yang saya jajar yang ceritakan itu kan ketika periksa di lapalet, itu dia kaget loh, di perutnya ternyata ada benjolan. Ini segera diambil, kalau nggak diambil itu berubah jadi kanker, nanti bahaya Bu. Setelah begitu, setelah periksa itu, malamnya datang ke rumah konsultasi, Pak saya tadi periksa di lapalet hasilnya begini dan saya harus segera operasi, kalau tidak itu lebih kanker. Nah, kemudian
saya tangani, saya deteksi begitu, akhirnya jinnya muncul. Jinnya muncul, saksinya suaminya. Jinnya bilang begini, kamu siapa? Saya kan muncul, akhirnya jawab, kamu siapa? Ya aku ini yang nempel di perutnya orang ini, yang tadi periksa ke dokter, dilihat dokter itu ya saya, benjolan itu ya saya, benjolan itu saya. Jadi dilihat dokter, dilihat dengan alat itu kan, benjolan gede itu ya, harus segera diambil. Nah begitu setelah saya rukyah, itu langsung bol, keluar pendarahan. Baca rukyah itu dan keluarnya itu hitam-hitam seperti hatinya ayam itu. Jadi darah hitam-hitam itu keluar ya jinnya itu. Alhamdulillah Bu, ini kalau udah keluar jadi penyakit. Jangan, nggak usah takut, nggak usah stres dengan keluarnya itu. Biar keluar, berarti keluar pun. Ya akhirnya nggak ada lagi. Nah gitu kan. Jadi kadang secara medis begitu, kita dirukyah. Nah makanya kalau jangan terasa sakit begini, kalau di Arab itu kan dokter rumah sakit itu sepi ya. Kenapa? Begitu sakit itu rukyah itu utama. Jadi bukan pilihan. Jadi ada sesuatu itu juga begitu, kalau tidak mampu, nah baru ke dokter. Maka dokter di sana sepi, rumah sakit itu sepi. Nah Al-Quran memberikan itu, maka jangan dengan belajar rukyah begini. Memang saya materi yang lain saya bisa, tapi saya mengkhususkan materi. Jadi setiap hari saya ngisi tadi pagi setelah subuh ya di Masjid Fatimah itu, ya memang dia minta temanya begini, sebab jin kembali kepada pasien yang telah sembuh, temanya gitu ya, tadi pagi, ya gitu, jadi telah sembuh balik lagi. Ya, makanya kalau jangan terasa yang tidak enak itu, coba jangan tangani sendiri ya. Nah, dengan itu paling tidak deteksinya gimana? Paling tidak deteksinya sudah pernah saya sampaikan ya. Paling pendek ta'awud, al-fatihah, ayat kursi, al-kafirun, al-ikhlas, al-falaq, anas. Paling tidak. Jadi kalau memang itu non medis dengan baca begitu, kalau pusingnya langsung reda atau kadang pindah, atau jam-jam tertentu kadang ya. Nah deteksinya begitu. Wah jangan yakin dengan bacaan dengan sendiri. Kira-kira aku iso tidak boleh begitu. Jangan yakin bahwa saya bisa. Bismillah saya baca, atau baca Fatihah saja, jangan ulang-ulang. Kalau yang sakit di dada ini kan juga ada hadis kan, Allahumma rabbi adil ta'sar badas isyu atas syafila syifadila syifa'al asirina. Kalau kan ini, itu kalau dengan seorang sakit kan juga gitu, baca 7 kali atau 5 atau 3, letakkan di anggota yang sakit, pegang itu. Bismillah sembuh saya. Kalau besok orang sakit ya begitu, saya izinkan. Kalau besok orang sakit itu jangan lama-lama. Dengan saat perlunya terus doa. Bagi samping itu jangan juga minta doanya. Doanya orang sakit itu makbul ya. Jadi jangan doakan dia, setelah selesai dengan pamit juga minta doanya dia. Minta doanya dengan bahasa apa? Walaupun mungkin ya mungkin jangan juga diberi sehat oleh Allah, kesembuhan oleh Allah, insya Allah sembuh. Jadi doanya orang sakit itu juga makbul. Betul ya? Banyak kan kita sampai loro, kami dewe loro kan juga ya. Jadi doanya dia itu makbul. Seperti doa orang yang didalimi kan juga makbul ya. Nah, doanya orang yang teraniaya kan juga makbul. Betul ya? Jadi tambahan ya. Nah, jika Anda mengalami, jika jenengan itu mengalami setidaknya satu dari beberapa hal ini, tidak ada salahnya untuk menjalani pengobatan secara rukyah agar pribadi bisa langsung disucikan dengan baik. Nah itu 25, ya maksudnya itu ya 20. Kemarin yang entah Pak siapa itu yang tanya, Pak minta apa ciri-cirinya orang yang butuh rukyah dia gimana? Kita ada 25 di sini. Berikut beberapa ciri orang yang butuh dirukyah. Siapa orang yang perlu dirukyah itu? Di sini saya sampaikan ada 25 ciri orang yang butuh dirukyah. Yang pertama, orang yang
malas beribadah dan taat kepada Allah. Malas beribadah dan taat pada. Jadi mau ibadah itu mau malas itu. Saya yakin dengan para ngalami, karena saya juga pernah ngalami juga. Wis jelas mau sholat itu kok uang, mau baca Quran tuh kadang Al-Quran sudah diambil itu nggak jadi baca, diletakkan di sebelahnya. Ganti baca WA. Kalau WA, ya WA kalau WhatsApp Al-Quran di mana-mana. WA. WA ku nama tak apa imbai. WA ku nama le. WA ku WhatsApp Al-Quran bah oh ya sapi. Kadang kan mualas gitu ya. Mau mandi itu ya mualas ya. Terus mau menolong orang yang mal-mal memang berbuat kebaikan itu males gitu. Itu ciri dan tanda bahwa jenengan lagi diganggu setan. Nah, kata gitu. Jadi, saya yakin semuanya ngalami. Jadi, ya kalau iman itu lagi turun kan gitu ya. Iman kan Yazid itu pertama Yakus turun. Kalau iman lagi turun, malas ya. Wes tani jam 3 itu di ngelilir jam 3 ya ke kamar mandi tapi tidak wudhu. Terkadang tidak wudhu, setelah wudhu lo ngantuk turun mana gak situ. Nah, pernah Pak ya Bu? Saya juga pernah. Jadi ceritanya saya rasa sama gangguannya sama. Karena setan itu nggak pernah bosan, nggak pernah berhenti untuk mengganggu manusia, memperdaya manusia, itu nggak pernah berhenti. Berbagai macam cara jangan digugah atau bangun tapi ya itu tadi. Jadi malas beribadah itu cirinya. Kemudian ini perlu diruqyah. Jadi ruqyah mandiri. Kalau mandiri tidak mampu, tidak bisa, baru minta bantuan orang lain. Benar gue? Aku nggak bisa ruqyah. Tadi sudah diajari bisa. Sering merasa pusing sebagian atau keseluruhan. Leher terasa berat atau kaku. Nah, itu dengan ruqyah. Nah, ruqyah sambil itu lebih cepat. Kan kalau dengan leher dengan kaku gitu. Kalau yang sebelah kiri itu pakai tangan kanan. Caranya begini, gini. Jadi ujungnya jangan tekuk gini. Nah, itu sambil istighfar atau sambil sholawat atau sambil subhanallah alhamdulillah boleh. Sambil pikir ya. Nah, astagfirullahaladzim. Itu pakai kiri. Kalau kanan pakai tangan kiri ya, jangan praktekkan nanti. Paling enggak itu kalau terapi dokter itu enggak 5 menit. Paling enggak 5 menit. Nah, ini untuk melancarkan peredaran darah. Itu secara lahir begitu. Tapi karena mungkin ada yang nyumbat. Jin itu kan lewat seneng ke aliran darah loh. Nah, nanti ada materi 10 pintu masuk jin masuk dalam diri manusia. Ada 10 pintu ya. Nanti ada kajian. Nah, jadi masuk tadi kalau itu. Nah, itu sering jadi pusing. Tapi kadang juga hilang dewe gitu. Udah datang lagi. Karena keseluruhan tak lihat berat dan kuat. Jangan pilih sambil. Kemarin kemarin dari Jumat saya pulang Jumatan orangnya datang. Itu pegawai apotek. Saya sehat bu. Nah, begitu kok sering masuk angin coba. Tak keroki nggak bisa, betul nggak bisa. Nah, kemudian setelah saya deteksi begitu dengan baca itu terus gambarnya kan begini ya kata Mbak nih. Jadi senengannya gini. Nah gambarnya tuh gini itu maksudnya ini itu tulang belikat kanan kiri terus ini itu yang ini. Jika ada bahasa Indonesia itu jadi sini. Itu gambarnya gini. Nah jadi jangan pukul-pukul sini kalau dengan badan ganak atau mungkin gerekes atau seperti mana lah. Jangan pukul-pukul gini Pak ya. Nah, sambil istiqbal pukul gini terus yang kiri gini. Langsung gerekek Pak. Nah, nah, sebelum tak tanya nih begitu sabar ngomong di kakinya itu seperti ada denyut. Jadi di kaki itu seperti ya ini sudah di bawah lututnya ini. Ya, udah saya pukuli sama saya pukul lututnya, saya pukul kiri sambil itu langsung dia langsung muntah. Terus ini saya pukul langsung muntah dia, langsung muntah langsung Pak enteng Pak langsung lapar. Jadi dia nggak perlu itu seperti sebah kayak wah gitu ya. Jadi saya pukul begitu setelah muntah itu
langsung Pak salah Pak. Ya cari makanan. Jadi langsung gitu sembuh gitu. Ya makanya caranya sebenarnya ya nggak sulit, gampang. Kalau udah tahu gitu ya. Ya jangan yakin dengan ada gangguan seperti itu. Cirinya tadi yang nomor 2 tadi sering pusing, ya. Kadang migrain separuh. Nah kalau migrain itu begini, pusing kepala. Kalau jenengan, nah ini secara aku mundur. Jadi kalau jenengan itu migrain kanan ya, kan seperti muter gitu ya dan pusing, itu jenengan lirik ke kiri. Nah itu untuk keseimbangan ya. Jadi kalau jenengan pusing yang kanan, jenengan lirik kiri, tadi itu jenengan robohkan ke kiri. Nah, tapi kalau yang pusing yang kiri, jenengan lirik ke kanan, mata itu lirik ke kanan begini terus jenengan roboh. Jadi untuk mencari keseimbangan. Nah, sambil baca zikirnya misalnya astagfirullahaladzim atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Nah gitu. Kayak zikir. Caranya begitu. Itu untuk, nah itu ruqyahnya begitu, namanya ruqyah itu enggak gitu. Itu ruqyah mandiri. Dada terasa sesak atau panas. Dada terasa sesak dan panas. Kalau jangan periksa ke dokter ya, ini jantung Pak kan gitu. Ini jantung kalau kajian mereka, ya ilmunya mereka gitu. Ya, tapi makanya tadi di Arab tadi saya katakan sebelum datang itu dideteksi sendiri, tangani sendiri. Ya, saya juga pernah ngalami gitu. Jadi ya saya ceritain pengalaman lapangan dan juga saya setiap hari nangani gitu. Nah, seperti itu ulu hati gini terus dada tuh sesek panas gitu. Nah, kemudian saya pukul ini saya izin mohon maaf. Sama laki ya, kalau perempuan enggak dari tangannya sendiri tak suruh diri saya padu, terus tangannya sendiri saya padu aja. Jadi kalau laki tangan saya tak ketukan gini. Itu baca tadi diantaranya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan dia langsung istighfar. Istighfarnya direnungi, ya Allah, kalau saya sakit dapat ujian ini mungkin karena dosa dan kesalahanku, ampuni ya Allah, dengan keampuni sembuhkan. Nah, pikirnya begitu, istighfarnya begitu. Jadi bukan hanya astagfirullahaladzim, banyak gitu, tapi yang dibaca pikir itu direnungi, ya Allah, ya Allah, kalau saya dapat ujian ini, sakit dada seperti ini karena dosa-dosa yang aku lakukan atau kesalahan, ampuni ya Allah dan ampuni sembuhkan. Nah dia sendiri begitu, saya baru dari luar, gitu ya. Tidak lama, langsung muntah biasanya langsung muntah atau ada hanya gelegekan gitu ya. Nah, kadang seperti ada angin. Tapi Pak Ustadz ketika jangan tadi baca zikir tadi dalam itu ada sesuatu yang seperti keluar lewat telinga ini. Gimana? Terus sekarang gimana? Sudah enggak. Langsung sembuh. Tapi kadang ada beberapa kali gitu ya. Hanya kurang, ulang yang kedua, ketiga, keempat. Kadang hanya sekali, kadang belum selesai baca sudah selesai. Tinggal kekhusyuan jenengan. Kadang mereka kan yang dikirim oleh orang itu kan diikat ya, kan jinnya itu kadang, wah aku ini hancur, ngapunten dalam malam kadang, ngapunten kurang ajar orang itu mau jualan, aku diikat di dalam dirinya orang ini, aku nggak bisa keluar. Di mana? Diikat di sini. Aku hancur kabeh, jangan baca apa itu. Aku hancur kabeh ini tinggal tulang ini. Dagingku sudah nggak ada, tapi saya nggak bisa keluar karena saya diikat. Mau dilepaskan? Iya, dibantu. Kamu kafir buat Islam. Aku nggak ada agama, mau ngikuti aku. Caranya gimana? Dia tak bimbing. Nah, kan syahadat itu. Tadi syahadat kan akhirnya setelah baca syahadat masuk Islam, akhirnya tali itu lepas. Begitu langsung kita tarik, langsung keluar. Nah, caranya begitu. Nah, ini cara mana tak sampaikan supaya juga nanti bisa gitu. Ya, dan nanti saya bawakan bukunya juga ada dialog jin dengan manusia, bagaimana cara menangani dakwah ini. Jangan langsung nah makanya saya menemukan cara, saya beberapa kali menemukan cara ruqyah dengan tidak kesurupan. Orang-orang kadang-kadang takut, aku mau diruqyah mau kesurupan. Karena melihat kadang di YouTube kan gitu deh. Jadi ruqyah tidak kesurupan itu bisa. Memang yang benar sebenarnya begitu. Jadi ada orang datang itu jangan langsung ditangani.
Ya, didakwai, jin yang masuk itu didakwai, dijak ngomong api-api. Nah, kalau sudah tidak mau baru kita paksa. Karena mereka jin masuk ke dalam diri manusia itu ganggu itu karena mereka kan juga korban. Karena kan disuruh dukunnya toh, kan dikirim dukunnya diperalat ke sana, dimasukkan, dia diikat. Nah, dia mau di situ, kamu nggak mau karena diberi makan. Makanannya apa? Bunga, minyak wangi. Makanannya gitu, kemenyan. Itu makanya gitu. Jadi dukunnya itu ngomong menyan, kemudian jinnya datang. Setelah datang disuruh untuk masuk ke sini, dikirim itu kan ya. Nah, kadang khodamnya sendiri. Khodam itu ya ingoni-ngoni. Khodam itu pelayan. Ingoni-ngoni dikirim. Nah itu kan korban, jadi didakwai. Ya, contohnya diantaranya apa? Ya, saya dengan kamu, golongan jin dan golongan manusia itu diciptakan oleh Allah bukan untuk saling mengganggu, diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Firman-Nya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Contohnya begini. Jadi saya dakwai begitu. Nah, gitu karena begitu. Aku bisa masuk surga. Ya bisa kalau kamu mau taat kepada Allah. Karena jin itu diciptakan Allah untuk ibadah. Ya kamu jangan ikut teman-temanmu gitu. Kan gitu kan ya. Kalau kadang ada yang ngomong nggak mau, ada aku nggak mau ikut, nggak apa-apa, nggak mau, karena dipaksa. Islam nggak ada paksaan, kan gitu. Jawabannya kan ada Quran. Kalau nggak mau, udah nggak apa-apa. Tapi nggak mau, cuma saya ngajak kamu, memberitahu kepada kamu baik-baik. Kalau nggak mau ya sudah, nggak ada paksaan dalam Quran. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya kan gitu ya. Akhirnya mesti mau. Itu bosnya. Dia itu hidupnya kelompok, masuk di dalam perutnya ada orang itu bukan satu, itu bosnya, mesti dia punya anak buah. Dah kamu dah itu nanti anak buahmu atau sendiri kamu ajak dunia. Makanya keluar sembuh jinnya masuk Islam, orang yang tadi sembuh juga mau taat kepada Allah. Maka tadi saya sampaikan tadi, yang tadi pagi saya sampaikan tadi, sebab-sebab jin kembali kepada pasien yang telah sembuh, diantaranya mereka tidak mau sholatnya pada saat itu begitu sembuh lupa lagi, diantaranya nggak jaga sholat itu balik lagi. Nah, diantaranya gitu nih. Kemudian ada yang panas tadi, insya Allah setelah ya sembuh. Kalau menurut dokter kan ini gejalanya jantung pak, ini panas ini sini sama kalau menjalan ke sini. Kalau dokter kan gitu. Tapi kita maka kerjasama dengan dokter itu. Saya kerjasama dengan dokter, kalau dokter karena ini dengan gini-gini nggak bisa. Yang dokter yang itu sampai bingung. Ini menurut analisa itu nggak mungkin pendarahan ini kok bisa pendarahan terus. Nah ternyata mana ada faktor X tadi loh. Antara ya selesai sembuh, ya sembuh. Kemudian sakit pada perut dan ulu hati. Perut itu sakit terus ya, seperti kemarin orang sumber gang 1 itu ya, perutnya sakit, seperti sakitnya itu aneh, seperti sakitnya itu ditusuk-tusuk itu, seperti sakitnya itu ditusuk-tusuk dan di ulu hati. Kalau ada dokter kan ulu hati itu berarti kan sakit mah gitu ya, bukan sakit mah, tapi sakit mah. Jadi perutnya itu seperti ditusuk-tusuk gitu. Tapi tidak, dokter kan juga nggak kelihatan, nggak ada, tapi perutnya ditusuk. Nah, setelah saya rukyah, dia muntah-muntah, setelah muntah sembuh. Nah, kemudian dia cerita, Pak, setelah dengan rukyah itu saya pulang. Loh, saya masuk di dapur saya itu saya kok ketemu orang, wajahnya tidak saya kenal. Dia tahu saya itu langsung lari keluar di pintu. Bukan di pintu itu dia noleh lihat saya begini. Dan saya tahu jelas wajahnya orang itu, tapi saya tidak kenal tuh, bukan tangga saya itu siapa. Ya jinnya tadi, yang ganggu tadi, memang dikirim orang, jadi di dapur itu. Dan dia itu sakit perut dan gak doyan makan. Dan setelah sarupnya itu langsung muntah, setelah muntah terus dia itu pulang itu beli, di jalan katanya lapar terus beli terus pulang mau masuk dapur mau ngambil piring. Nah ternyata kok ada orang di situ, tahu dia langsung cepat lari di pintu noleh. Jadi mau keluar,
noleh begini, tapi nggak kenal siapa. Nah, mulai dari itu dia sembuh, pulih lagi. Ya, jadi sakitnya sembuh ya, seperti itu. Ya, aneh gitu. Diobati ini nggak mempan. Ada orang yang sakit itu diberi obat itu nggak mempan, tapi setelah dirupiah obatnya itu baru reaksi, baru terasa. Nah, kan gitu, obatnya baru terasa setelah dirupiah. Dari dokter dianalisa obatnya sakitnya ini, diberi obat ini, tapi obatnya itu nggak ngefek, nggak pengaruh apa-apa. Tapi tadi dirupiah obatnya baru ngefek, karena sudah yang ganggu tadi sudah keluar. Nah, ini yang saya ceritakan itu pengalaman lapangannya. Lapangan begitu. Nah, sakit perut dan ulu hati, dan juga yang kelima yaitu gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Itu dari analisa dokter begitu. Orang itu dinyatakan setelah periksa bapak atau ibu itu adalah sakit gini, sakit prostat, ginjalnya gangguan gini-gini. Ini ada orang dari desa Cokro itu sumber pasir ya, Pakistan itu, Pakis Wetan, antara Tumpang dengan Pakis itu ya. Nah, di situ orang Madura, dan dia jualan, kemudian ada gangguan itu dibawa ke dokter ya begitu. Sakitnya itu macam-macam, sakit ada gangguan rahimnya, katanya ginjalnya, katanya jantungnya, ada gula. Jadi dia ke rumah itu bawa obat di kresek gitu ya, kan selalu minum obat itu. Ya dia bingung, ini sakit ini. Nah, kemudian setelah saya deteksi, ibu yakin, ibu istighfar, saya tak baca doa ini. Ya, doanya tak sampaikan, tak terangkan, nanti diteruskan. Nah, setelah saya baca itu dia muntah. Dan muntah, biasanya kan muntah kan, keluar itu muntah ya, perut kita kan lewat muntah. Tak beri air dulu ya, seperti air gini, saya rupiah di antaranya tadi paling tidak itu dengan baca Fatihah ini. Nah, rupiah itu kan terapi tadi doa toh, dengan doa air ini. Setelah itu diminum terus. Nah, dengan rupiah. Nah, maka kalau memang dia di perut itu langsung muntah, dia muntah. Setelah muntah selesai langsung longgar. Nah, longgar ya sembuh. Tapi keluar itu posisinya di perutnya. Yang ginjalnya gimana Bu? Udah enak Pak. Perutnya enak, jadi enak tuh gimana? Sudah enteng alhamdulillah. Nah, begitu nanti diteruskan sendiri. Tapi kalau memang ada masalah nanti ke sini. Bukan nggak boleh ke sini lagi Bu, tapi ditangani sendiri. Caranya begini. Sudah akhirnya sudah sekali itu, tapi dia masih aktif ya WA, alhamdulillah ada perubahan dan sudah sembuh, bisa nangani sendiri ya, alhamdulillah. Jadi gitu. Dan dari dokter itu, jadi kalau di polis itu jangan langsung, biasanya di polis katakan langsung down ya, tambah sakit. Jadi langsung coba, mulai dari jangan sakit gitu kita deteksi di medis, tapi coba jangan ya dipakai air gitu. Yang bagus mulai air zam-zam loh, air zam-zam atau batu sauda atau minyak zaitun kalau ada begitu. Kalau air ya zam, kalau enggak ya harus air kita sendiri ini kita rukyah, kita bacakan doa atau bacakan Al-Quran gitu, baca Al-Quran. Nah, kemudian setelah selesai ikuti kalimat narasi begini. Ya Allah, aku membaca doa ini, aku membaca zikir ini hanya mohon ridho-Mu. Dengan ridho-Mu aku mohon rahmat-Mu. Dengan rahmat-Mu jadikan air ini obat untuk aku. Jadi wasilahnya air gitu, air diminum. Kalau posnya di perut, maka air itu sebenarnya panas untuk mereka. Maka sehingga muntah. Rata-rata muntah, oleh saya tangan itu muntah. Saya juga pernah mengikuti. Ya walaupun saya sudah bisa, di mana saya ada latihan, ada ustadz datang latihan di Yani, itu saya ikut saja. Saya ikut, barangkali mungkin ada pengalaman baru yang belum saya tahu. Tangani, saya ikuti Ustadz Muhammad Faizal itu ya. Jadi ayat ini saya ikuti. Ada pelatihan di mana Pak Dwi latihan di gedung Kartini itu saya ikuti, tapi saya sembunyi kan. Begitu ketahuan itu Ustadz ini batu Ustadz, dan saya sembunyi terus
di Saujajar itu ada Ustadz Yopi, itu buka latihan. Nah itu tuh saya lewat daftar lewat online itu. Loh ini kan Ustadz sampai itu guru saya kok melok latihan, kan nggak apa-apa kalau latihan. Ya, saya siapapun ada buka pelatihan, saya ikut cari pengalaman. Kalau memang sudah sama ya nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin ada ilmu baru kan bisa diambil siapapun. Ya begitu. Setelah dapat juga saya bagi kepada siapapun yang memerlukan. Kalau memang perlu untuk dibimbing ya dibimbing kan gitu ya. Dan kalau nggak bisa datang maka tadi bisa lewat video call kalau memang darurat itu ya. Kalau memang darurat boleh dan bisa. Insya Allah atas izin Allah disembuhkan. Nah, kalau bantu orang kan mesti Allah kan berjanji, siapa bantu orang kan Allah akan membantu. Nah, kan gitu. Niatnya gitu ikhlas karena mohon ridhonya Allah SWT. Jangan ada sakit gini di polis ini, jangan ginjal ada gini. Insya Allah. Nah, saya sendiri juga pernah ngalami gitu ya. Ya saya kan cerita itu saya juga pernah ngalami gitu ya. Di polis saya harus operasi khusus dulu. Saya sudah masuk ruangan dan tinggal tunggu 1 jam. Tinggal 1 jam itu di RSI, 1 hari 1 malam saya di rumah sakit itu ya. Gitu, setelah begitu, setelah malam terpagi setengah 5 masuk radiologi sudah positif bapak operasi siap. Nah, kalau memang keputusannya begitu siap saya gitu terus posisi saya jam gini ya, sambil nunggu antri ini di depan ruang operasi ya. Terus saya, ya Allah kalau memang saya ditakdirkan dioperasi beri kemudahan dan kelancaran. Tetapi kalau ada alternatif yang lain berilah petunjuk. Terus kok saya kok seperti disuruh baca surat Al-Anbiya ayat 87. Lepas Al-Anbiya ayat 87. Doanya Nabi Yunus. Ya, nah itu saya ya, bukan mereka. Ini pengalaman saya sendiri pribadi ya. Jadi sakit secara medis, saya sakit ini dan harus dioperasi. Terus tak sadar itu saya baca itu malah setengah menit bacanya. Tapi full konsentrasi, full ya, udah jelas mau dioperasi ya sudah. Ya gitu. Bacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu full itu ya. Loh dengan setengah menit itu langsung seperti ngomong pilot itu langsung belum hilang. Loh kok langsung hilang, sakitnya itu hilang gak jadi. Terus saya, Pak gak jadi operasinya kan. Jadi marah, Bapak jangan macam-macam. Nanti kalau meledak itu khusus dulu katanya. Kalau meledak nanti saya gak tahu. Tadi Pak, kalau gak sakit kok gak sakit. Terus yang kedua saya kan diponis operasi jantung loh. Terus jantung, apa namanya dokter selamat datang. Saya pernah menjawab operasi jantung, Pak Rono. Nggak apa-apa. Ya tadi itu tadi rekamannya tadi. Sekarang nggak apa-apa. Loh gitu. Saya sudah tanda tangan apa nggak jadi operasi. Kepada saya Pak itu yang di pojok orangnya datang. Balik lagi. Mohon maaf Pak Rono. Oh iya nggak apa-apa. Nggak jadi. Ya nggak jadi. Itu 2 kali saya. Kalau yang kedua itu divonis harus operasi ginjal, batu ginjal di RSIA. Nah itu kan tadi di RSU ya, di RSIA itu operasi ginjal. Saya diberi itu dokter Kamel, itu temen, nah itu saya diberi pengantar untuk operasi. Kemudian saat dicek itu yang sebelah kiri ada, nggak jadi juga, nggak jadi. Jadi secara medis tadi ginjal, batu ginjal. Nah, setelah begitu terus saya belikan kelapa hijau. Tak rebus, tak rupiah, tak minum, langsung batu itu keluar 5. Batunya itu hitam seperti isinya pisang, hitam merengeh-rengeh, rambutan kecil itu ya. Itu 5 keluar, drop keluar, tapi sakit keluar, belum sembuh sampai sekarang. Tapi ini kelapa hijau, tak rebus 10 menit gitu sampai itu sudah dingin, airnya dua ya, bukan gula tapi airnya kelapa hijaunya tak minum, langsung rontok semua dengan di rupiah airnya adalah rontok. Itu saya ya yang ngalami saya, bukan orang lain. Nah makanya tadi kadang diponis sama dokter itu katakan ginjal sakit bertafili rahim ya, kita katakan apa itu kista ya, pacar ya. Ambiar tadi saya katakan tadi ambiar yang keluar hitam-hitam seperti apa hati ini pipit, jadi darahnya itu gumpal-gumpalan hitam gitu ya, keluar banyak ya gitu. Sakit yang sangat ya, sakitnya itu sangat ya, tapi pada jam-jam tertentu
Nggak di kepala itu, kepalanya tuh pusingnya sudah terus gak umpul misalnya gitu. Tapi ada jam-jam tertentu. Kadang perut sakitnya itu jam-jam tertentu. Kadang kaki sakit gak bisa jalan itu. Tapi jam-jam tertentu. Nah itu berarti tanda-tanda bahwa itu adalah gangguan. Kalau dengan periksa memang ya sakit memang ada ditemukan, kadang nggak ditemukan. Ya sakit tapi nggak ditemukan, tapi kadang juga ditemukan. Itu ada benjolan itu harus dioperasi, segera dioperasi Pak, kalau nggak jadi gini. Tapi telah ya, ternyata diperiksa sakit, dokter bingung, kok nggak ada, sampai nampak mau di rupiah Pak Ustaz. Dan di rupiah sendiri bisa untuk ngetes ini sakit medis asli atau sakit non medis, jadi dengan dengan apa deteksi sendiri dengan khusus. Jadi sebaiknya wudhu dulu ya. Kalau saya sudah selalu menjaga wudhu, jadi saya selalu menjaga wudhu, jadi tidak batal. Tapi itu batal wudhu lagi. Misalnya dari kamar kecil itu begitu keluar ya langsung wudhu lagi, walaupun tidak sholat, jaga itu jangan buktikan ini. Itu beda dengan baca Fatihah dalam kondisi berislam tidak, maka dalam kondisi suci upayakan dalam kondisi suci sehingga doa-doa dengan komunikasinya kepada Allah itu karena kan Allah Maha Suci. Nah kita kalau mendekat Allah juga harus menyucikan diri, menyucikan diri dan menyucikan hati. Itu dasarnya Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Bertaubat berarti kan bersihkan hati. Mutatahhirin dan membersihkan diri dari najis dan najis. Dan juga makanan-makanan yang tidak halal. Kan gitu loh. Jadi dengan bersihkan itu maka beda. Doa itu ya beda loh dalam kondisi suci. Seperti yang jangan mau ngelem nyambung pipa itu, kalau diberi lem kan harus dikerok dulu loh, dibersihkan diberi lem dan plek langsung ke lem cekat loh. Tapi kalau nggak dibersihkan lagi dilem dengan cepat lagi loh. Nah logikanya kan begitu. Allah Maha Suci, kalau kita ingin mendekat pada Allah, komunikasi pada Allah, maka kita menyucikan diri. Nah, sehingga nyambung kepada Allah, kan gitu logikanya kan begitu. Nah begitu. Bersih hati dan juga bersih fisiknya. Terus yang ketujuh, sakit yang tiba-tiba datang dan juga tiba-tiba hilang. Pernah ngalami Pak ya? Saya pernah ngalami gitu. Saya pernah ngalami bahwa loro itu teko gak ada apa-apa, tahu-tahu kok sakit, tapi tahu-tahu kok hilang sendiri. Pernah Pak? Polisi kadang jaga itu langsung bingung galau gitu. Tapi tahu-tahu ya hilang lagi gitu. Kadang pada malam hari biasanya, karena pas tidur itu langsung nggak bisa tidur, itu pusing galau bingung gitu. Kalau malam dalam kondisi begitu eling Pak. Kalau dengan tidur kemudian galau bingung tapi nggak ada dibingungkan, mau tidur lagi nggak bisa, caranya gimana? Dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah Allahumma ighfirli. Dengan ulang-ulang berapa kali baca terus sampai dengan bisa tidur lagi, galau dan bingungnya dengan itu langsung hilang. Itu kan buktikan. Ya, saya sudah ngomong ini, saya sudah ngalami, sudah ngelakoni, dan sudah banyak orang yang di terapi ini diizin Allah sembuh. Dan begitu pulang, alhamdulillah Ustaz, selama ini nggak bisa tidur, alhamdulillah sahabat tadi itu saya tidur tenang, nyenyak, wis gak mimpi macem-macem. Itu banyak ya, yang gitu ya. Ada yang ngelakoni tapi kok cuma 3 hari Ustaz, setelah itu balik ya, berarti kurang usul yang dilakoni seperti yang 3 hari pertama itu. Ya, jadi kurang konsentrasi. Ya, jadi gitu praktekan gitu. Datang tiba-tiba, perginya juga tiba-tiba.
Tapi saya yakin ini hampir semua orang mengalami begini. Nah, ini juga bukan pengalaman lapangan ya. Terus mudah marah atau tersinggung, sensitif ya. Biasanya enggak, ya biasanya kan enggak. Ini kok marah ngamukan maupun ngamukan. Nah, di rumah misalnya di rumah ibu lagi korak-korak atau nonton film nggak sengaja kelontakan, ini betul bro, nggak sengaja nonton film ya tersinggung nggak apa-apa. Ya, kok kita lagi melaku ke suatu, apa sih? Meja ditabrak itu nggak sengaja kita kesandung, dia itu marah-marah. Contoh yang kecil-kecil itu marah. Karena lagi bingung, lagi gelisah. Tapi kalau lagi nyaman, kalau ganteng itu ya marah. Kenapa? Jadi kok gerak orang itu dimarahi. Nah itu andalnya tanda-tanda. Itu marah itu boleh, ya nggak boleh kan pemarah. Ngamuk itu kan boleh, ya nggak boleh kalau ngamuan. Nah, ngamuan itu salah satu ciri bahwa orang itu adalah lagi kena gangguan. Nah, makanya kalau begitu, kalau jangan belum wudu, maka cepat-cepat wudu, langsung setelah wudu sholat 2 rakaat, namanya sholat tuhur atau sholat ba'da wudu, ya. Terus jangan duduk istighfar. Ya, istighfar, tarik nafas, buang, tarik nafas, lagi. Ini kan pernah tak beri cara terapi pernapasan itu ya, untuk mengatasi marah itu ya. Tarik nafas dari kondisi 0, tarik nafas lewat duduk, putus-putus. Begitu sudah habis, tahan sebentar, masukkan dalam hati, istighfar, dibuang lewat mulut, putus-putus sambil senyum, buangnya gitu. Itu untuk mengatasi. Kalau ada jangan marah itu cara mengatasinya gitu ya. Rukyah pernapasan, rukyah mandiri dengan pernapasan. Jadi tarik nafas, putus-putus. Begitu selesai, nonton saat otak turunkan ke hati istighfar, terus dibuang sambil senyum. Kalau nggak bisa senyum, tangannya diidik-idik dewe. Dikit-dikit kan geli loh, sarafnya disentuh gini ya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kondisi itu tarik nafas lagi, terus tahan, masukkan ke hati, istighfar, dibuang, idik-idik telapak kaki. Yang ketiga, tarik nafas, putus-putus, kemudian masukkan hati, istighfar, dibuang sambil senyum, tangan dipusatkan ke pusar. Yang ketiga di pusar ya. Terus yang tarik nafas, putus-putus, masukkan ke hati, istighfar, dibuang, putus sambil senyum, tangan dipukulkan ke anggota badan yang sakit. Kalau yang sakit itu pundak ya, yang sambil buang tapi sambil senyum, jangan pukul-pukul gini. Kalau kepala ya di kepala, kalau di perut. Itu satu putaran kan 4 kali dengan terasa nyaman, tapi belum tuntas, diulang lagi. Kapan saja, berapa kali, wis terserah, sesuai kebutuhan jenengan. Jadi kan cara mengatasi marah itu gitu. Jadi belajar sabar, jadi belajar sabar untuk upaya bagaimana malah jadi terus. Kalau ada orang yang lagi begitu, jangan nanggapi. Istilahnya sing waras ngalah. Aja nanggapi aku marah-marah. Gelut ah, mulai gelut tadi ya. Tapi kalau terjadi gitu, ya jangan tidak tahu ilmunya, orang ini lagi perlu dirukyah. Kalau dia nggak bisa rukyah sendiri, jangan yang rukyah, jangan bacakan ayat kursi. Nah, saya kalau di sekolah ngajar anak-anak itu begini. Kalau temanmu suka ganggu, kamu bacakan ta'awudz gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang kurang ajar. Jadi godaan setan. Kalau temanmu bacakan a'udzubillah. A'udzubillah pun bisa. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga. Tapi kadang juga orangnya marah dengan dia baca dengan bacakan itu. Atau di rumah misalnya bapak lagi ngomong ibu baca air di rupiah, kopinya di rupiah, dibuatkan kopi tapi di rupiah, atau pakai buat teh di rupiah.
Ya misalnya begitu ya, itu bisa. Ngerti ya? Ada yang mau bertanya? Mungkin sementara sampai sini, sampai materinya sampai 8 ya. 8. Ada yang bertanya? Mungkin nggak mau Pak? Kalau baca rukyah itu tidak nunggu itu, waktu senggang kita baca itu gimana? Enggak apa-apa. Jadi jangan pelajari materi-materi belajar saya nggak langsung juga rukyah mandiri kan ya. Ya seperti saya rukyah orang itu secara nggak langsung saya juga rukyah diri saya sendiri kan gitu. Ya kan gitu Pak. Dari waktu itu senggang dengan mempelajari teori-teori ini, mereka tuh nggak senang Pak dengan baca kan. Kalau memang di dalam diri dengan ada begitu baca itu kadang langsung pusing Pak. Berarti ada. Kalau dengan pusing tahu begitu, dengan konsentrasi pikir dulu. Di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu jangan ulang-ulang itu kuat itu kuat. Nah, saya pernah juga gitu nangani orang itu jantung saya itu seperti jadinya jam perasaan saya itu gini. Jadi di dada itu seperti apa jam gandul itu ya gitu. Jadi perasaan itu pewarna saya. Terus saya konsentrasi dengan saya hadapi dengan la ilaha illallah langsung seperti ditarik langsung lepas gitu. Kadang saya juga sering kan di rumah kan baca saya punya buku-buku kan banyak di rumah saya baca. Kadang mau menyampaikan itu paling enggak kan juga saya buka dulu, saya pelajari satu-satu. Nah, jadi kadang ada sesuatu Pak. Nah, kita mempelajari baca begini saya nggak langsung kan. Nah, seperti sekarang yang gini saya baca ini saya nggak langsung kan sudah dengan kena rukyah semua loh. Dengan perhatikan materi ini saya nggak langsung dengan sudah di rukyah sebenarnya, rukyah massal. Makanya saya nggak sengaja kadang dengan rukyah massal itu kadang di sekolah itu kan banyak yang gangguan anak-anak itu ya. Gitu. Jadi bisa Pak ya, jadi pelajari itu dan senggang dengan baca itu berarti saya nggak langsung jadikan adalah rukyah diri atau rukyah mandiri. Gimana? Sampai 8:30 gitu. Biasanya sampai jam berapa? Jam 9. Kurang ya, sampai jam 9. Tadi jam 8 sampai 2 sampai 10 Pak ya. Jadi kalau ingat-ingat sih gampang nanti berarti kurang 15 itu gitu. Atau tanya, Bapak mau tanya? Enggak ada masalah ya. Ustaz mau tanya. Monggo Bu, monggo. Kalau zikir pagi sore itu apakah sama dengan meruqyah diri? Oh ya, itu bagus Bu. Itu kan sunnah Rasul. Makanya upayakan itu zikir pagi sore. Kalau tidak bisa tuntas semuanya, paling tidak Bu ya, paling tidak dengan itu baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Trigakul. Paling tidak itu. Di ayat kursi itu paling tidak satu hari itu dengan paling tidak 8 ya. Dikir pagi, dikir sore kan ada ayat kursi tuh. Terus setelah setiap sholat itu baca ayat kursi. Berarti kan 7. Terus satu lagi setiap akan tidur jangan baca ayat kursi dulu. Berarti 8. Upayakan setiap hari paling tidak 8 baca ayat kursi. Pagi, dikir sore, dikir petang ya. Terus setelah sholat dan sebelum tidur diupayakan paling tidak 8 kali, lebih bagus, lebih banyak lebih bagus gitu gitu. Nah, ayat kursi itu adalah pengusir setan. Kalau dulu saya sampaikan secara kesimpulan kan Al-Fatihah itu untuk penyembuhan penyakit, ayat kursi mengusir setan, trikul mengusir dan penangkal sihir. Kalau jangan setiap hari baca itu berarti jangan kan sudah ada tameng kan? Ada tameng, nah, sehingga aman. Jadi pagi sore dengan baca zikir pagi sore itu termasuk ruqyah mandiri. Ngerti Bu? Upayakan kalau ruqyah kan agak panjang kalau belum bisa.
Kalau belum bisa artinya paling enggak pokoknya kursi trikul jangan lupa. Paling enggak ini. Kalau bisa pikir pagi, sore, itu udah bagus, lengkap itu tameng gitu. Ibaratnya itu pakai baju besi gitu. Bukan pakai baju besi. Atau mantel jas hujan dengan pakai mantel jas hujan sehingga dengan tidak hujan. Gangguan itu mesti ada setiap saat. Jin itu setiap usaha ngomong begini, pengajian begitu, dia ngomong orang itu bukan rahasia. Dia lihat ikut pengajian, ikut pengajian. Yang jin yang muslim ya ikut, yang kafir ya ikut. Yang muslim ikut kalau mengikuti pelajaran bukan untuk Buddha. Ya Buddha itu setan bukan jin ya. Jin. Kalau setan itu sifat. Jin ada yang kafir, ada yang muslim ya. Seperti yang manusia ada yang muslim, ada yang kafir ya. Muslim ada orang Islam tapi ada yang juga suka ganggu ya ada. Jadi sama sebenarnya kehidupannya sama. Juga dia juga keluarga, juga berkebun, dia juga punya pasar, dia punya tanaman, punya ternak, dia juga gitu ya, ternak sama dengan alamnya sendiri. Sini. Gimana? Masih ada? Cukup ya? Kalau cukup sementara sampai di sini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita kaitannya dengan ruqyah untuk menangkal menghadapi gangguan-gangguan setan, gitu ya. Dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai macam bahaya, terutama gangguan setan. Kita tutup dengan bacaan kata penasihat alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.